Kalau kurang kedengan, bilang aja ya. Oke, oke. Mungkin aku coba gedein aja deh. Bentar, bentar. Oke, gini aja deh ya. Bentar. Oke, seperti yang udah diinfoin di grup, kita ini akan melanjutkan kimia gitu ya. Oke, jadi mungkin sebelum tutorial dimulai, boleh berdoa dulu menurut agama dan percaya masing-masing biar bisa dilancarkan dan dapat ilmunya juga ya. Oke, berdoa dimulai. Oke, berdoa dicukupkan dan dari waktu. Oke, halo semuanya. Kembali lagi ya sama aku ya, Kak Evan. Sebenarnya harusnya kemarin ya aku matematika ya, cuman kemarin ada halangan jadi Kak Hansen yang gantiin. Jadi tenang aja, tutor edu kelas semua bisa ya. Kak Hansen disuruh ngajar matematika pun bisa. Kalau aku juga disuruh ngajar kimia pun bisa gitu ya. Oke, jadi di sini kita langsung aja untuk materi kita akan bawakan hari ini lanjutan dari yang pernah dibahas oleh Kak Hansen. Oke, izin share dulu. Yang kalau mau ada nanya langsung aja ke open mic aja, karena aku nggak bisa baca chat gitu ya. Oke, nah, ya, karena aku nggak bisa baca chat ya. Jadi kalau mau baca chat harus ke Zoom-nya dulu. Oke, kita langsung masuk aja. Oke, nah jadi di tutorial kita yang kedua kimia ini kita akan membahas apa aja gitu ya. Nah, jadi di tutorial kita yang kedua ini kita akan membahas cukup banyak gitu ya dan merupakan intisari sebenarnya dari kimia dasar 1A. Jadi sebenarnya ini adalah yang teman-teman harus pahamin banget ya, dalemin banget yaitu berkaitan dengan mol dan stoikiometri ya. Jadi di sini di bab yang kedua ya bisa aku bilang bab kedua. Di bab yang kedua kita akan belajar berkaitan dengan mol dan stoikiometri. Oke, mol dan stoikiometri. Nah, outline-nya bakal belajar apa aja Kak di bab ini gitu ya. Nah, outline-nya ada beberapa sih ya. Oke, mungkin di zoom dulu supaya mungkin lebih kelihatan gitu ya. Oke, eh, yang pertama kita akan belajar berkaitan dengan konsep mol. Mungkin kurang tahu deh kalian SMA pada dapat kimia semua nggak ada atau ada yang nggak dapat kimia? Pengen tahu ya. Ada nggak yang nggak dapat kimia gitu? Dapat, Kak. Dapat ya. Oke, oke. Nah, mungkin yang SMA yang belum dapat mungkin agak menjadi tantangan gitu ya, tapi nggak apa-apa. Kita tuntun pelan-pelan gitu ya. Jadi kita pertama akan membahas konsep mol. Gitu ya. Nah, apa itu mol kita akan bahas tuntas hari ini. Nah, yang kedua kita akan membahas berkaitan dengan persen komposisi senyawa. Oke, persen komposisi senyawa. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas berkaitan dengan rumus empiris dan rumus molekul ya. Jadi ada yang kita sebut dengan rumus empiris dan juga ada yang kita sebut dengan rumus molekul ya. Kemudian yang keempat, kita akan melakukan perhitungan yang melibatkan dengan mol ya. Jadi mol itu kita biasanya gunakan untuk hitung-hitungan ya, mol ini. Jadi hitungan kimia tuh jantungnya tuh ada di mol. Jadi kalau misalnya mau bisa hitungan kimia harus bisa mol gitu ya. Nah, yang kelima kita akan membahas reaktan pembatas dan yang terakhir kita akan membahas persen hasil. Mungkin teman-teman lihat kok ini banyak banget gitu ya. Tapi tenang aja gitu ya, karena intisarinya hanya mol aja sebenarnya gitu ya, nggak akan banyak-banyak gitu. Ya, intisarinya cuma mol, mol dan mol gitu ya. Pokoknya ubah ke mol aja. Nah, oke. Okay? Nah, sekarang kita masuk ke materinya tuh. Kita akan masuk ke konsep mol. Kak, mol itu apa, Kak? Itu kan apa itu mol gitu? Kenapa kita perlu belajar mol gitu? Nah, mol itu sebenarnya kita gunakan gitu ya untuk mengubah yang sifatnya makroskopik jadi mikroskopik. Wah, tinggi banget bahasanya ya. Intinya kita misalnya teman-teman punya apa ya, misalnya punya batu lah gitu kan. Batu kan mungkin yang kelihatan sama teman-teman, oh masanya berapa gram gitu ya.
Nah, itu batu itu bisa juga diubah ke mol. Nah, diubah ke mol gimana caranya? Nah, itu yang kita akan pelajari gitu ya. Jadi sebenarnya mol itu berfungsi sebagai jembatan antara eh, dunia makro gitu ya dengan dunia mikro. Bisa tolong yang bocor di mute ya, makasih. Oke, jadi yang makro ke mikro gitu ya. Nah, jadi jembatan adalah mall gitu ya. Makro ini bisa berupa massa gitu ya, massa, volume gitu. Jadi mall itu satuan internasional yang dipakai di dalam lab gitu ya, namanya mall. Oke. Nah, sekarang mall itu gimana cara kita ngubahnya? Oke. Jadi sekarang setelah tahu apa itu mall, kita harus tahu dong cara ngubah mall. Gitu ya. Oke. Nah, cara mengubah mall itu, jadi mall itu center gitu ya. Jadi dia nih kalau ngedance ini dia tuh paling tengah gitu ya. Jadi pusat perhatian. Jadi mall itu tengah-tengah ya teman-teman ya. Nih, dia mall itu tengah-tengah. Jadi ini adalah jembatan penghubung. Nah, jembatan penghubung antara apa dengan apa gitu ya. Nah, di kimia dasar 1A umumnya yang dipakai hanya dua biasanya. Yaitu massa dan jumlah partikel ya. Mungkin yang teman-teman SMA dulu mungkin ada belajar volume gitu ya, yang ada STP, RTP, PVNFT. Nah, itu nggak terlalu dipakai yang di bab ini. Jadi hanya massa dan jumlah partikel. Oke? Nah, sekarang pertanyaan besarnya adalah gimana cara mengubah massa ke mol ataupun mengubah jumlah partikel ke mol, ya kan? Karena kita pengen itu yang kita tahu gitu kan. Nah, jadi cara mengubah massa ke mol itu adalah dengan membagi dia dengan yang namanya kita sebut sebagai massa molar. Mungkin udah dijelasin sama Kak Hansen di video sebelumnya. Jadi kalau mau mengubah massa ke mol gitu ya, di bawahnya aja deh. Nah, massa ke mol itu saya bisa tulis mol adalah massa yang dibagi dengan massa molar ya, atau mm. Kak, massa molar itu apa? Tuh, massa molar itu gini. Jadi massa molar itu dia ya massa gitu ya. Massa molar itu adalah massa 1 mol zat ya. Jadi 1 mol zat itu massanya segini gitu ya. Jadi misalnya oksigen, oksigen itu massa molarnya 16. Jadi 1 mol oksigen itu 16 gram gitu ya. Ya, itu yang diakuin gitu. Jadi massa molar adalah massa untuk 1 mol suatu zat ya. Itu massa molar tiap unsur beda-beda. Nah, itu bisa di mana itu dikasih di tabel periodik. Jadi kalau teman-teman ujian kimia nanti di ITB, itu pasti dikasih satu tabel periodik di paling depan, ya. Paling depan, nah itu untuk ada angkanya gitu ya. Oke, jadi kalau mau mengubah massa ke mol, bagi massa dengan massa molar. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya mau ngubah jumlah partikel ke mol itu gimana gitu kan? Nah, cara ngubahnya adalah dengan, nah ini kan gini nih. Nah, jadi mol itu adalah jumlah partikelnya berapa, kita bagi dia dengan angka apa ya? Kita bilang ini angka apa ya? Ya lucu apa ya? Angka angka Avogadro namanya ya. Jadi kita bagi dia dengan 6,022 kali 10 pangkat 23. Jadi ya angka, ingat aja angka ini angka apa gitu ya pokoknya. Angka kiamat lah gitu. Pokoknya teman-teman harus ingat ini adalah namanya bilangan Avogadro gitu ya. Jadi kalau misalnya mau mengubah jumlah partikel ke mol itu bagi aja dengan namanya bilangan Avogadro. Itu adalah 6,022 kali 10 pangkat 23 ya. Begitu. Nah, oke, itu adalah penghubungnya. Oke. Nah, sekarang gimana penerapannya gitu kan? Gimana penerapannya mengubah massa ke mol gitu. Nah, kita coba di sini kasih contoh. Contoh misalnya kita yang pertama ubahlah, kita pengen mengubah sebentar ya, paling bagus mungkin 32 gram
CH4. Nah, ini berapa mol gitu ya. Oke? Kita coba perhatikan pelan-pelan. Kita punya data massa. Kita pengen ubah ke mol. Oke? Nah, berarti kalau ingin mengubah massa ke mol, berarti saya harus punya tahu dua komponen dong. Pertama, saya harus tahu massa. Oke? Yang kedua, saya harus tahu massa molar. Nah, massa molar ini gimana, teman-teman? Nah, massa molar sih ya, itu ada di tabel, tenang aja gitu ya. Cuman ada beberapa yang mungkin ingat aja lah ya, untuk mempermudah perhitungan. Jadi massa molar yang biasa kita keluarkan tuh biasanya massa molar C. Massa molar C itu biasa 12. Massa molar O itu 16. Massa molar H itu 1 gitu ya. Terus apalagi biasa massa molar N itu 14. Dan sebenarnya masih banyak lagi sih ya. Masih banyak lagi, cuman biasa ini yang umum-umum lah, C minimal tahu lah CHNO gitu. Oke. Nah, jadi kalau saya mau tahu berapa molnya si CH4 ini, berarti si mol CH4 masanya berapa? 32. Oke. 32 gram. Oke. Nah, ini sebenarnya secara bagusnya tuh kita tulis gini. 32 gram kita kalikan dia dengan 1 mol. Ya, ini cara menulis yang bagus gitu ya. Dikali dengan 1 mol, di mana dalam setiap mol terdapat, nah massa molarnya berapa? Nah, di sini kan ada CH4 nih. C kan cuma ada satu doang nih. C tadi berapa, C? Ayo, C berapa? Oh, 12. Oke, 12. Berarti 12 ditambah H tadi berapa? 1 ya. Berarti 4 kali 1. Berarti ini akan jadi 16 gram. Oke. Jadi berarti di sini akan jadi 16 gram. Oke. Gramnya bisa kita sering coret gitu ya. 32 bagi 16, 2 mol. Oke, 2 mol ya. Jadi kita punya 2 mol CH4. Oke, gitu ya. Jadi kalau kita mau ngubah mol, ngubah massa ke mol, nah itu bagi aja dengan massa molarnya gitu ya. Oke. Nah, mungkin contoh lagi gitu ya yang mungkin agak sulit banget juga sih. Mau apa ya? Misalnya, nah, tapi misalnya nih kalau kita ditanya balik nih, misalnya kalau Kak, kalau ngubah mol ke massa gimana? Ya udah, kalau misalnya mau cari massa, ya udah berarti si molnya tuh dikali sama massa molar. Udah, gitu ya. Oke? Nah, contoh satu kali lagi ya, misalnya yang jumlah partikel belum ya, kasihan ntar dia nangis. Eh, yang kedua misalnya kita punya, nah misalnya kita punya 6,022 kali 10 pangkat 24 atom Fe misalnya. Nah, ini berapa mol? Oke, nah ini misalnya ditanyakan gini misalnya. Oke? Nah, jadi ini kan atom tuh kan termasuk jumlah partikel ya. Nah, jadi si mol Fe ya, Fe itu besi ya, kalau nggak tahu. Berarti kan 6,022 kali 10 pangkat 24. Mau kita konversi nih. 1 mol, di mana 1 mol itu setara dengan bilangan Avogadro tadi, bilangan Avogadro gitu ya. Jadi ya berapa tadi? 6,022 kali 10 pangkat 23. Oke? Jadi kalau gini, ini ya bisa coret gitu ya. 24 sama 23 jadi 10 ya. 10 pangkat 1 jadi dapatnya 10 mol Fe. Oke? Ya, jadi intinya gitu-gitu doang kalau mau ngubah ya. Jadi dari massa ke mol, jumlah partikel ke mol gitu ya. Kalau misalnya mau ngubah dari mol
Kak, maaf, sepertinya suaranya hilang, Kak. Dan sinyal Kak Evannya lagi kurang baik, nanti ya dicoba di-connect dulu ya. Oke, halo? Aman nggak? Suaranya udah? Tadi putus-putus sampai mana? Sorry ya, sorry. Ini WiFi kosan nggak bisa diajak kerja sama. Oke, jadi ya. Oke, tadi udah sampai sini bener? Atau sampai mana? Biar aku bisa ngulang gitu. Jadi kalian dapat ini semua nggak ada yang skip. Jadi sampai mana guys? Nomor 3, Kak. Nomor 3 ya. Oke. Jadi aku ulangi aja dari nomor 3. Oke. Jadi kalian sekarang nomor 3 itu kan disuruh hitung massa si glukosa, tapi kalian dikasih tahunya molekul. Oke. Nah, jadi kan sekarang kita balik nih ke si jembatan nih. Oke. Kalian kan dikasih tahunya kan jumlah partikel. Nah, pertanyaannya kan boleh nggak sih Kak loncat dari jumlah partikel ke massa? Nah, ini nggak boleh. Jadi kita harus melalui satu-satunya penyelamat itu adalah mol. Oke, jadi dari jumlah partikel itu kita konversi dulu ke mol. Dari mol baru kita konversi ke massa. Oke, gitu ya. Nah, jadi ini kita 6,022 kali 10 pangkat 22 kita kali dengan 1 mol. Kita bagi dengan bilangan Avogadro ya. Jadi 10 pangkat 23. Oke, jadi bisa dicoret, ini bisa dicoret. Berarti ini jadinya adalah 0,1 mol. Oke. Nah, terus dari 0,1 mol ini baru kita bisa cari massa. Oke. Massa C6H12O6 gitu ya. Nah, ini adalah 0,1 mol kita kali dengan massa molarnya. Ya kan? Kalau mau dari mol ke massa, berarti kan tinggal si mol kali dengan massa molar. Nah, massa molar glukosa
berapa ya? Kalian hitung nanti. Berarti kan kalau kita hitung sini ya berarti ini 6 kali 12 gitu ya. Tambah 12 gitu ya, tambah 6 kali 16. Nanti dapat hasilnya berapa? Cuman kalau kakak sih sudah hafal gitu ya. Kalau glukosa udah langganan, massa molar glukosa itu 180 ya. Jadi 180 gram ya dalam 1 mol ya. Untuk masalah molar teman-teman jangan bingung ya. Intinya datanya ada di tabel gitu. Jadi jangan pusing ya, jangan dipusingin gitu. Oke? Nah, ini kalau dikaliin berarti ini berapa? 18. Oke, 18 gram. Ya. Hop. Oke. Jadi ya gitu ya. Jadi intinya apapun kondisinya teman-teman harus punya mol. Ya, makanya di sini aku bilang mol itu adalah penyelamat kalian lah gitu di sini ya. Nah, ini adalah mol tuh. Oke. Nah, sekarang kita coba lanjut ke yang namanya konversi mol ke mol. Oke. Konversi mol ke mol. Oke. Nah, konversi mol ke mol itu teh gimana? Jadi begini. Nah, kita kan misalkan punya senyawa ya. Misalnya kita punya senyawa N2O5 gitu ya. Jadi kita punya satu senyawa misalnya contoh itu kita punya N2O5, oke? Nah, dalam rumus senyawa ini kita bisa dapat yang namanya ekuivalensi mol. Ya, gimana sih ekuivalensi mol itu? Nah, jadi ekuivalensi mol itu berlaku nih. Misalnya kalian punya 1 mol N2O5, ini ekuivalen dengan 2 mol N. Nah, ini juga ekuivalen dengan 5 mol. Oh, Kak, ini angka 125 datang dari mana? Itu ya. Datangnya dari sini nih. N-nya kan ada 2, jadi 2 mol. O-nya ada 5, jadi 5 mol. Itu satunya dari mana ya? Ini kan karena satu kesatuan kan, 1 mol. Gitu. Oke? Nah, itu contoh aplikasiannya gimana, Kak? Nah, misalnya kalian dikasih tahu nih, diketahui, misalnya ya, diketahui mol N2O5 itu ada 5 mol, kata si soal. Nah, kalian misalnya disuruh cari tahu tuh mol N-nya berapa, terus mol O-nya berapa. Gitu ya. Nah, ini kita bisa cari karena kita sudah tahu namanya ekuivalensi mol ini, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya N2O5-nya 5 mol, nah menurut si ekuivalensi mol ini kan kalau 1 mol N2O5 ekuivalen atau sebanding dengan 2 mol N. Oke? Berarti kalau si N2O5-nya 5 mol, berarti si mol N-nya berapa? 5 kali 2 ya. Berarti jadinya 10 mol. Oke? Jadi di sini jawab. Berarti di sini mol N sama dengan 2/1 kali 5 mol. Jadi 10 mol. Oke? Terus mol O sama dengan sebentar. 5/1 kali 5 mol. Jadinya 25 mol. Oke? Gitu ya, itu namanya ekuivalensi mol. Jadi kalau kalian punya senyawa gitu ya, nah itu kalian bisa dapat perbandingannya gitu langsung gitu ya dari angka-angka yang ada. Oke? Nah, terus kalian juga bisa nih sign konversi massa kok konversi massa, konversi ke mol, kalian juga bisa yang melakukan namanya konversi massa ke massa gitu ya. Oke, bentar ini. Oke, bagus gitu ya. Oke. Nah, jadi kalian juga bisa melakukan namanya konversi massa ke massa. Nah, konversi massa ke massa itu gimana? Oke, misalnya nih, kalian tahu gas CO2 ya, karbon dioksida. Oke, nah, misalnya kalian punya, misalkan punya
berapa ya? Kalian misalnya punya 22 gram deh. 22 gram CO2. Oke? Nah, dalam 22 gram CO2 itu, kalian ditanyain berapa massa karbonnya doang. Berapa massa karbon. Nah, ini kalian bisa selesaiin pakai prinsip ekuivalen mol tadi. Ya? Oke, tapi kita coba kerjain dulu. Intinya apa, teman-teman? Cari mol. Jadi, step pertama kali adalah mencari mol CO2. Oke? Berarti 22 gram kali 1 mol dibagi CO2. Nah, CO2 itu berapa sih massa molarnya? Coba kita hitung. C12O16. Berarti ini 32 tambah 12. Berarti jadi 44. Oke? Berarti di sini 44 gram gitu ya. Nah, jadi ini berarti adalah 0,5 mol. Oke? Nah, sekarang kita cari mol C. Nah, cari mol C dari mana? Dari yang konversi mol ke mol tadi. Kita lihat sekarang, oh CO2 ini kan 1 mol. Kalau dilihat kayaknya 1 mol CO2 ekuivalen dengan 1 mol C, ekuivalen dengan 2 mol O, iya kan? 1 mol CO2 ekuivalen dengan 1 mol C ekuivalen dengan 2 mol O. Gitu ya. Oke. Nah, berarti di sini kalau mol CO2-nya 0,5 mol, berarti si C itu juga 0,5 mol. Oke? Nah, kalau sudah punya mol C, berarti kalian tinggal cari dong massa C. Itu adalah 0,5 mol. C itu massa molnya 12 gram dalam 1 mol. Oke? Berarti di sini akan jadi 6 gram. Oke? Nah, jadi kalau si C-nya 6 gram, si oksigennya berapa? 22 kurang 6 kan? Berarti jadinya 16. Oke? Nah, itu dulu ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain? Dari konsep mol, gimana konversi mol ke mol, pakai ekuivalensi mol sama massa ke massa? Ada yang mau ditanyain? Kak, tadi untuk massa C-nya itu 12 gram dari mana ya? Oh, dari massa molarnya. Yang ini. Oh, Ini, yang... ini Oh, ya, iya, ini. iya, iya. Ini Oke. apa ya? Ini kayak bukan hafalan juga ya bisa dibilang, tapi kayak lebih baik diingat gitu ya, lebih baik diingat. Oh, lebih baik ingat. Biasanya kalian tuh dikasih tabel kok di ujian tuh. Karena kan kalian kan ujian kimia tuh pakai kalkulator. Nah, nilai C ya tuh biasanya apa massa molar itu biasanya nggak bulat. Jadi C itu biasanya 12,01. Kalau misalnya hidrogen itu 1,008 gitu. Terus kalau apa ya? Kalau oksigen sih biasa 16 ya. Terus kalau yang lain-lain lupa sih. Pokoknya koma-komaan lah gitu. Nah, jadi kalian boleh pakai kalkulator gitu. Jadi tenang ya, di kimia boleh pakai kalkulator. Jadi asal kalian nggak salah konsep aja gitu ya. Oke? Oke, makasih, Kak. Sip. Nah, oke, lanjut ya. Nah, jadi sekarang kita akan masuk ke persen komposisi. Ya, jadi persen komposisi ini gimana gitu ya. Nah, ini kan misalnya kalian punya kan kalian punya senyawa tuh misalnya. Senyawa tuh kan dibentuk oleh beberapa unsur gitu kan. Nah, kalian tuh sebenarnya pengen tahu dalam senyawa itu tuh si ini tuh berapa persen gitu ya. Itu. Nah, jadi di sini kita gimana sih cari persennya itu ya intinya persen massa, anggaplah unsurnya itu unsur X gitu ya. Nah, itu adalah massa X-nya berapa bagi massa sampelnya berapa
equal to senyawanya ya, kali dengan 100%. Oke? Nah, gitu. Tapi terkadang-kadang kita tidak dikasih secara belak-belakan gitu ya. Kita jarang sekali dikasih tahu belak-belakan gitu ya, berkaitan dengan si massa X-nya berapa gitu. Nah, makanya kita tadi menggunakan massa molar. Oke? Nah, jadi kita anggaplah ada massa lain gitu ya. Jadi anggaplah ini massa A gitu ya. Nah, itu adalah jumlah atom. Jumlah atom gimana nulisnya ya? Panjang banget jumlah atom. Jadi itu saja N atom ya. N atom ini jumlah atom. Oke. Yang kita kalikan dengan massa molarnya si atom A ini. Nah, kita bagi dengan massa molar senyawanya. Oke, massa molar senyawa kali 100%. Oke? Nah, aku akan ajak kalian dengan contoh soal, biar paham. Oke, contoh soal. Oke, nah contoh soalnya misalnya kalian pertama disuruh menghitung persen massa oksigen dalam kalsium sulfat. Oke, yuk yang bisa sebutin rumus kimia kalsium sulfat dikasih GoPay 10.000 dalam 10 detik. 1, rumus kimia ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo, kalsium sulfat ada yang tahu nggak rumus kimianya? 6. CaSO4 Bang. Apa? Ca2SO4. CaSO4. Ya, Trisa ngeliatin nggak Trisa? Trisa nggak ngeliatin ya? Wah, ya udah. Jadi yang ada tadi yang benar siapa tadi? Ada yang. Jadi kalau kalsium sulfat itu yang benar adalah CaSO4. Oke? Nah, yang tadi ngerasa jawab tapi tadi nggak tahu namanya siapa, nanti si Trisa juga nggak lihat. Oke? Ya nanti gimana ya? Itu udah janji juga. Ya nanti ngerasa jawabnya benar CaSO4 PC aja ya. Kan ada nama WA aku. Tapi ya jujur ya jangan ngasal gitu ya. Oke? Jadi yang benar itu CaSO4 karena kalsium itu kan Ca2+ kationnya. Nah, sedangkan sulfat itu SO4 2-. Tadi ada juga yang jawab Ca2 itu salah. Ya. Jadi Ca2+ sama SO4 2-. Nah, jadi kalian tuh kadang-kadang harus tahu itu kadang-kadang kalsium sulfat, jegrek, apa ya rumus kimianya. Karena kadang-kadang soal suka ngasih tahu nama senyawanya aja gitu. Rumus kimianya nggak dikasih tahu gitu kan. Nah, ini CaSO4. Oke? Nah, kalian disuruh menghitung persen massa oksigen dalam kalsium sulfat. Nah, sekarang kan kita tidak tahu apa-apa gitu ya. Benar nggak? Kita nggak tahu massa O-nya berapa. Kita juga nggak dikasih tahu massa CaSO4-nya berapa. Gitu kan. Nah, ini kita berarti masuk ke kategori yang kedua. Ya, ketika teman-teman nggak tahu, nggak tahu massanya berapa, nggak ada datanya. Udah, pakai aja yang kedua. Karena yang kedua ini teman-teman kalau udah tahu senyawanya apa, tahu massa molarnya berapa, oke, kelar gitu ya, bisa dikerjakan. Oke? Nah, jadi kita sekarang hitung persen massa oksigen ya. Nah, persen massa oksigen berarti kita kan lihat dulu CaSO4, oksigennya ada berapa? Ada 4. Oke? Nah, berarti 4 kali oksigen berapa massa molarnya? 16 ya. Oke. Nah, dibagi dengan massa molar si CaSO4. Oke, mungkin aku tulis dulu rumusnya. Jadi berarti ini N atom kali massa molar oksigen dibagi sama massa molar CaSO4. Oke? Nah, jadi di sini kita oksigen ada 4, massa molar oksigen kan 16. Oke, terus CaSO4 berapa Kak massa molarnya? Waduh. Nah, Ca sama S ini jarang ya, tapi saya hafal ya. Ca itu 40, S itu 32. Jadi kita hitung-hitung ya. Kalau Ca 40
S32 tambah 4 kali 16 berarti 64. Berarti ini 72, ini berarti kan ini 72 tambah 64 ya. Ini oletan kita ya. Berarti ini 136. Ya, 136. Bentar. Ada benernya 136. Agak trust issue gitu ya dengan skill sendiri. Oh ya, kita ya. 136. Nah, ini kita kali dengan 100%. Angkanya jelek kan? Tenang saja. Kita buat pakai kalkulator ya. Ya kita pakai kalkulator kita gitu ya. Berarti di sini 64 bagi 136 kali 100 ya. Jadi didapat sekitar 47,06%. Oke? Ya. Jadi gitu ya. Kalau disuruh hitung persen massa sesuatu, nah tapi kalian nggak tahu nih berapa massa sampelnya berapa, massa unsurnya berapa gitu ya. Nah, itu kalian bisa pakai yang rumus yang kedua. Oke? Mungkin sekalian ada di belakang sebenarnya ada banyak latihan soal yang udah disiapin nih. Sebentar. Kami yang kira-kira cocok. Bentar ya. Oh, mungkin ini nih. Oke? Nah, hitung persen komposisi massa masing-masing unsur dalam natrium dihidrogen fosfat. Oke? Natrium dihidrogen fosfat. Nah, jadi lagi-lagi kan kita nggak dikasih tahu tuh si rumus kimianya. Nah, kita harus tebak sendiri. Nah, mungkin kalau natrium dihidrogen fosfat agak susah ya. Kakak bantu natrium dihidrogen fosfat itu NaH2PO4. Oke? Nah, ini rumus kimianya. Nah, jadi kalian kalau disuruh cari persen komposisi massa, cari persen masing-masing gitu ya. Nah, tapi biar kita mudah, kita cari tahu dulu tuh. Apa yang kita cari tahu? Massa molar dari si NaH2PO4. Nah, ini berapa? Ayo hitung. Na berapa? Na itu 23 gitu ya. 23. H itu kan 1. Berarti 2. P itu kalau nggak salah 31. 31 tambah 64. Oke. Berarti ini 25. Ini 31. Dijumlah berapa nih? 66 ya. 66 tambah 64. Berarti jadi 130. 130. Oke. Berarti dia 130 gram. Oke. Nah, sekarang kita mau cari satu-satu. Berarti nanti kita punya 4 jawaban. Ya. Apa aja tuh, Kak? Ya, jawabannya ya persentase si Na, persentase si hidrogen, persentase P, sama oksigen. Gitu ya. Jadi ada 4 jawaban gitu ya. Nah, berarti sekarang kita cari tahu dulu persentase Na. Persentase Na berarti lihat dulu jumlah atom Na ada berapa? Jumlah atom Na ada berapa? 1. 1 kali massa molar Na 23. Berarti 1 kali 23 bagi 130. Ini Kak, massa Ya. molarnya NaH2PO4 itu 120, Kak. Berapa? 120. 120? Oke, kita cek dulu ya. 23 tambah 2, 25. 31. Oh ya, oke aku salah hitung deh. Ya, makasih ya. Ya, 120 salah hitung tadi. Oke, makasih. 120 ya. Oke. 120. Nah, ini yang paling kimia tuh sukanya salah ngitung gitu, teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Ini 120 ya. Oke. Nah, ini kaliin 100%. Yo. Yo, yang baik. Nanti hitungnya, tolong hitungnya berapa ya. Baik. Oke. Terus si hidrogen. Hidrogen, ada berapa hidrogennya? Ada 2 ya. 2 kali 1 bagi 120 kali 100%. Ya. Tolong dihitung lagi. Terus persentase si P. P itu tadi ada berapa P? 1 doang kan? 1 kali massa molar 31 bagi 120 kali 100%. Dan yang terakhir sih oksigen kan? Oksigen ada berapa? Ada 4. Oke, berarti di sini persentase oksigen berarti 4 kali oksigen itu 16 bagi 120. Ada yang ngitungin nggak? Hitung sendiri nih kayaknya.
Nah, mari kita hitung. Oke, 23 bagi 120 itu berarti sekitar 19,17% ya. Aku ambil dua angka aja di belakang koma. Terus 100 bagi 60. Ini cuma sekitar 1,67%. Yang ini 25,83%. Oke, terus yang terakhir 64 bagi 120. Jawabannya oke, 53,33%. Oke, ya jadi gitu ya. Nah, teman-teman kalau mau cross check bisa nggak? Bisa banget. Ya, teman-teman kalau mau cross check, berarti semua jawaban 4 teman-teman ini, 2, 4 ini, kalau dijumlah harus 100%. Coba kita hitungnya, 53,33 tambah 19,17 tambah 1,67 tambah 25,83. Tuh, 100% ya. Jadi kalau misalnya nggak 100%, berarti ada yang salah. Ya. Nah, gitu. Jadi itu cara cross check-nya. Ya. Gitu. Nah, itu persen komposisi. Ya. Oke. Nah, terus ini nomor 3, ya juga sih. Cuman mungkin kakak mau kerja materi dulu ya. Karena materinya juga masih cukup banyak. Nah, mungkin teman-teman nanyain, Kak, yang kalau misalnya masa X sama masa sampel dikasih tahu, itu teh gimana? Gitu. Nah, misalnya di sini ya, yang kedua misalnya, soal yang kedua gitu ya. Soal yang kedua itu bilang gini, ada namanya cairan apa ya namanya cairan eduklas misalnya, cairan eduklas. Nah, itu masanya 8,657 gram. Nah, ini dibentuk dari 5,21 gram karbon, 0,9620 hidrogen, dan 2,478 gram oksigen. Nah, disuruh tentuin persen komposisi. Nah, kalau gini kan berarti masuknya ke kategorinya yang pertama. Oke? Kenapa begitu? Karena lihat nih, kita harus identifikasi soal kan. Kita dikasih tahu masa sampelnya berapa, ya kan? Jadi kan masa sampelnya kan cairan eduklas tuh sampelnya kan. Terus dia tersusun dari 5, ini, terus ada ini ada gram ya, sorry lupa ditulis. Ini gram hidrogen gitu ya. Nah, terus 2,478 gram oksigen. Oke? Nah, aku contohin satu aja ya. Misalnya kalau kalian mau cari persentase karbon, ya udah langsung hajar KB ya. 5,217 bagi 8,657 kali 100% ya. Nah, hasilnya tinggal serahkan kepada yang mulia kalkulator. Karena kalau salah, salahkan kalkulator. Gitu. 60,26. Ya, H sama O yakin bisa lah ya. Tinggal langsung aja gitu. Ya, kalau misalnya dia ada angka langsung aja. Yaitu berkaitan dengan persen komposisi. Oke, ada yang mau ditanya? Persen komposisi? Oke, nggak ada ya? Oke. Nah, berikutnya kita rumus empis dan rumus molekul. Nah, mungkin kakak intinya akan sampai ini ya, rumus empis dan rumus molekul. Jadi rumus empis dan rumus molekul ini pasti keluar di ujian gitu ya. Kayaknya belum pernah deh, kayaknya ITB tidak mengeluarkan soal yang berkaitan dengan rumus empiris. Seharusnya sih iya ya, cuman nggak tahu deh. Pokoknya pasti cukup langganan keluar gitu ya, rumus empiris. Nah, jadi rumus empiris itu gimana sih Kak nentuin rumus empiris? Nih, oke. Jadi kita akan lanjutkan dengan namanya rumus
empiris. Oke. Nah, rumus empiris. Kak, rumus empiris itu apa? Rumus empiris itu misalnya tadi tuh, ya, yang tadi tuh ada apa? Ada glukosa. Glukosa kan tadi kan C6H12O6. Nah, ini namanya rumus molekul. Ya, rumus molekul. Kak, emang rumus empirisnya gimana gitu kan? Ini kan kalau dia masih ada 6, 12, 6. Kalau kita masing-masing satu-satu bagi 6, berarti kan bisa jadi apa nih? CH2O gitu kan? Nah, ini biasa dikasih indeks N gitu. Oke? Nah, ini baru dikatakan rumus empiris. Jadi, rumus empiris ini kita gampang ngomongnya adalah ungkapan paling sederhana dari rumus molekul. Yang paling sederhananya, gitu ya. Nah, cara menentukan rumus empiris bagaimana? Nah, itu ada 3 cara. Dan cara yang ketiga ada yang paling hardcore ya, agak sulit lah gitu ya. Nah, kita akan contohkan ketiga-tiganya. Oke? Nah, jadi mencari rumus empiris yang pertama itu adalah menggunakan data massa. Ya. Data massa. Ya. Jadi sebenarnya sama aja sih. Kalau di rumus empiris itu intinya tugas kalian adalah cari mol. Yang kedua itu juga bisa dari data persen komposisi. Oke. Dan yang cara ketiga adalah dengan menggunakan analisis tak langsung namanya. Oke. Kita akan kupas satu-satu gitu ya. Gimana sih tipe-tipe soalnya gitu ya. Oke. Mungkin kakak cek di soal di sini ada nggak yang mengandung itu. Oh, ini ada nih. Nomor 5 ya. Pasti 5, 6, 7 soalnya satu-satu. Oke. Nah, ini soalnya ya. Radioaktif natrium perthnetat gitu ya, digunakan sebagai agen pemindaian otak dalam pemindaian. Analisis kuantitatif sampel natrium perthnetat dengan massa 0,896 gram ditemukan mengandung 0,11 gram natrium dan 0,477 technetium. Gitu ya. Tentukan rumus empiris natrium perthnetat gitu ya. Nah, sebenarnya ini emang agak susah sih senyawanya ya. Ini ambil dari soal-soal nggak tahu soal ujian atau soal dari buku textbook gitu ya. Nah, tapi yang jelas yang mau aku bilang dulu, jadi natrium perthnetat itu terkandung dari yang namanya pokoknya ada Na aja, ada Na, ada TC, sama ada O gitu ya. Oke, jadi ada natrium, technetium sama oksigen gitu. Nah, makanya kalau teman-teman ngeh gitu ya, ini kan totalnya kan 0,896. Tapi kalau teman-teman totalin 0, ini sama ini doang, ini masih 0,5-an kan, belum 0,8. Nah, sisanya itu adalah oksigen. Oke? Jadi kan sekarang kita untuk rumus empiris tipe pertama kan itu dengan menggunakan data massa. Jadi kita harus tahu dulu tuh masing-masing massanya berapa gitu ya. Nah, jadi sekarang kita udah tahu massa natrium, udah tahu massa technetium. Yang belum kita tahu adalah massa oksigen. Oke? Berarti sekarang tugas kita adalah mencari massa oksigen, mencari anak yang hilang gitu ya. Jadi massa oksigen berarti kan adalah massa total keseluruhan kan berarti 0,896 dikurangin dengan jumlah dari si natrium ditambah dengan si technetium. Oke? Berarti di sini kita dapat ya kalkulator lagi 0,896 kurang 0,111 kurang 0,477. Gitu ya. Berarti dapat 0,308 gram. Oke? Nah, berarti sekarang kita udah punya massa natrium, massa technetium, dan juga massa oksigen. Oke? Nah, sekarang tugas kita step pertama kita sudah selesai. Mencari semua massa. Ya? Oke, yang data kedua. Kemudian step kedua yang kita lakukan adalah mencari mol masing-masing. Gitu ya. Nah, aku nggak tahu technetium berapa, nggak hafal. Oke.
Nah, jadi yang kedua adalah mencari mol. Oke, kita mulai dulu dari mol Na lah. Ya, berarti kan massa natriumnya berapa? Massa natrium 0,111 ya, berarti 0,111 gram kali dengan massa molnya berapa? Oh, kali 23 sih, bagilah. Kali 1 mol bagi dengan 23 gram. Oke? Nanti kita hitung berapa. Terus mol TC. Nah, TC ini nggak tahu berapa sudah ya. Cari dulu. Massa molar technetium. Oh, 98. Oke, berarti di sini 0,477 gram kali 1 mol dibagi dengan 98 gram. Oke, hasilnya juga nanti kita hitung sama. Terus yang terakhir oksigen. Oksigen tadi ada berapa? 0,308 ya. Oke, 0,308 gram kali 1 mol dibagi 16 gram. Ya. Jadi kita kan mau ngubah nih dari massa ke mol. Ingat tadi jembatan mol, ngubah massa ke mol gimana? Bagi dengan massa molar untuk dapetin si mol. Oke? Yuk, sekarang kita hitung bareng-bareng. 0,111 bagi 23 itu berkisar berapa nih? 0,0048 lah. Terus 0,477 bagi 98. Ya, sama sekitar 0,048 gitu ya, atau 0,49 sih sebenarnya kalau mau dibulatin lebih bagus. Oke. Nah, terus yang terakhir 308 0,308 bagi 16. Itu sekitar 0,308 Oke. 1925. Oke? Sampai sini dulu ya, jelas ya. Jadi kita pertama nih, kita cari dulu masing-masing masanya. Terus sesudah itu kita cari molnya ya, masing-masing. Oke? Kayaknya ada salah. Ini 0, sudah. Ini karena kadang-kadang suka kelibet komanya gitu. 0,477 bagi 98. Ya, 0, ini kurang 0. Jadi ini 0,0049 ya. Yang tadi oksigen 0,308 bagi 16 itu benar 0,01925. Oke? Nah, jadi Kak, susah tadi ngapain Kak? Nah, langkah ketiga kan udah dapat mol semua nih. Nah, langkah ketiga ini kita bilang finishing ya. Ini finishing. Finishingnya adalah apa? Buat perbandingannya masing-masing ya. Kan tadi ada Na, ada TC, ada O. Oke. Nah, Na sama TC itu 0,0048 sama 0,0049. Si oksigennya 0,0192. Oke. Nah, sekarang tugas kalian adalah bagi semua angka-angka ini dengan yang paling kecil. Oke. Yang paling kecil yang mana? 0,048 ya. Oke. Jadi setiap ini kita bagi dia dengan 0,0048 bagi dengan 0,0048 bagi lagi dengan 0,0048. Oke? Nah, dihitung dong. Ya, kalau dihitung itu kan berarti ini kita dapatnya berapa nih? Ini 1 ya. Ini juga pasti dapatnya 1 gitu ya. Nah, yang ini kalau dihitung-hitung sebentar, 0,0048. Nah, itu kita dapatnya 4. Oke? Jadi 1 banding 1 banding 4. Oke? Nah, dari sini kita bisa dapat kesimpulan. Jadi
Jadi rumus empirisnya itu adalah NaCO4. Oke? Gitu ya. Jadi pertama cari masanya semuanya masing-masing. Terus kalau udah tuh cari molnya, terus endingnya bagi semua dengan angka terkecil ya. Jadi kurang lebih secara keseluruhan, step by step untuk mencari rumus empiris itu modelnya begitu semua. Oke? Begitu ya. Oke. Ada yang mau nanya dulu nggak? Mungkin kakak tahu lagi agak susah dicerna gitu. Ada yang mau nanya dulu nggak? Oke? Nggak ada? Ada yang nanya ya? Oke. Kalau nggak ada yang nanya, kita lanjut ke nomor 6. Ya, ini kayaknya nomor 6 space-nya agak kecil gitu ya. Nah, ini nomor 6, kita diberikan suatu sampel yang mengandung CHN dan O. Ya, ditemukan massa C 27,91%, H-nya 2,341, N-nya 32,56. Massa molekulnya 129. Tentukan rumus empiris dan rumus molekul. Oke? Nah, sekarang teman-teman lihat, dia bilang kan sampelnya mengandung C, H, N, dan O. Tapi yang diinfoin cuma C, H, sama N. Kasihan banget, si N-nya dibuang gitu kan. Nah, kita harus menyelamatkan si oksigen ini karena infonya nggak ada. Oke? Nah, cara menyelamatkan si oksigen ini gimana biar supaya kita tahu persentase oksigen ini? Ya udah berarti dikurangin semua kan? Ya enggak? Berarti persentase CO berarti si 100% kita kurangin dengan berapa aja tuh? 27,91 tambah 2,341 tambah 32,56. Jadi kalau dihitung-hitung dapatnya 37,189. 37,189%. Nah, jadi tipe soal ini adalah tipe soal kedua, ya. Dia menggunakan data persen komposisi. Oke? Nah, gimana sih cara ngerjain data persen komposisi? Nah, itu kita kerjakannya dengan cara kita ubah langsung persennya ke gram. Ya. Kenapa bisa gitu, Kak? Karena kita di sini membuat suatu asumsi gitu ya. Membuat suatu asumsi. Asumsi kita adalah jadi 100% itu kita buat sebagai 100 gram larutan. Ya, atau senyawa atau 100 gram senyawa lah, jangan larutan lah. Karena nggak semuanya bicara larutan gitu ya. 100 gram senyawa gitu. Oke? Nah, jadi saya bisa langsung hajar gitu ya. Atau saya bisa langsung ambil. Jadi C-nya 27,91 gram. Hidrogennya 2,341 gram. Nitrogennya 32,56 gram. Dan oksigennya 37,189 gram. Loh, bentar. Berarti kan ini balik ke semula dong. Ya kan? Semua tahu gram, cari mol, ya nggak? Finishing. Wih, udah balik ini ke pola nih. Oke? Jadi saya cari tahu dulu, berarti saya harus tahu dulu mol masing-masing. Oke? Step 1 selesai. Sekarang step 2. Cari mol C. Mol C itu adalah 27,91 gram kali 1 mol bagi 12. Oke? Terus di sini mol H itu 2,341 gram kali 1 mol bagi 1 ya, atau bagi 1,008 ya, sama aja lah. Gitu ya. 1 mol bagi 1 gitu ya. Oke. Next ke sini. Wah, ini mepet banget ya. Sorry. Space-nya kurang cukup ternyata. Mol apa lagi? Mol N. Nitrogennya ada berapa nitrogennya? 32,56. Oke, berarti 32,56. Langsung aja kalau nggak usah pakai mol-molan ya. Ini langsung aja bagi 14 gitu ya. Sama yang tadi berarti mol oksigen yang tadi kita udah selamatkan, yaitu adalah 37,189 bagi 16. Nah, kalau teman-teman hitung-hitung ini
angkanya mirip-mirip semua di 2,32. Oke? Step 2 selesai nih. Nah, step 1 tinggal si finishing. Nah, tapi finishingnya agak enak nih. Karena kalau teman-teman lihat, molnya sama semua. Berarti kan kalau mau dibagi dengan angka terkecil apapun, gitu ya. Mau dia dibagi dengan angka terkecil berapapun, berarti kan pasti semua perbandingannya kan 1 banding 1 banding 1 banding 1. Jadi C banding H banding N banding O, ini berarti 1 banding 1 banding 1 banding 1. Oke, berarti ini CONH. Nah, jadi kesimpulan kita dari sini adalah apa? Rumus empiris adalah CONH. Kita mau menjawab rumus empiris, tetapi kita belum menjawab rumus molekul. Nah, makanya di sini esensi atau kegunaan dari dikasih tahunya massa molekul ini. Ini penting nih. Oke? Nah, jadi massa molekul ini tugasnya infonya untuk sebagai rumus molekul. Gitu ya. Nah, jadi kan rumus empiris nih. Jadi kan ini CONH tapi masih ada N-nya gitu ya. Nah, N gitu ya. Nah, sekarang kita dikasih tahu tuh kalau massa molekul adalah 129. Oke? Nah, karena dikasih tahu 129 jadi gini teman-teman. Ini ada warna lain nggak ya? Ya udah pakai warna hijau aja lah. Ya kan? Oke. Jadi kan massa molar CONH. Coba C berapa? C 12. 12 tambah 16 tambah 14 tambah 1. Oke? 30, 42, 43. 43 kan? Nah, sekarang berarti sekarang saya harus cari tahu gitu ya. Ini nih. Nah, saya harus cari tahu gimana yang kalau ini kan CONH kan 43 nih. Kali dengan N dong. Berarti 43 kali dengan N hasilnya adalah si 129. Berarti si N-nya adalah 3. Jadi rumus empirisnya adalah CONH, tetapi untuk rumus molekulnya itu adalah C3, O3, N3, H3. Tuh. Ya, sebelah 3, 3, 3 semua. Oke? Gitu ya. Jadi itu kegunaan untuk massa molekul. Kalau dikasih tahu, nah itu berarti kita diminta untuk mencari rumus molekulnya. Begitu ya. Oke? Nih, yang untuk nomor 6 ada yang mau nanya? Kak, aku mau nanya, Kak. Gimana? Itu kalau itu kan CONH. Kalau sesuai sama urutannya di situ CHNO boleh nggak, Kak? Boleh, boleh. Atur aja Oh, enaknya boleh. gimana gitu. Oke. Ya, Ya, makasih, Kak. Oke, ya. Ikuti aja ya. Udah kita ikuti aja kalau oke, kita ikuti aja ya. Berarti apa ya? Dia. CHNO ya, udah ikutin CHNO. Ya, oke. Sebenarnya enggak. Ikutin aja yang ada ini. Kalau CONH kan lebih enak ya disebut ya. Kalau CHNO kan disebut apa gitu? Ya, CHN. kamu kira harus ada ada aturan apa gitu, Kak? Aku kira jadi gitu. Ya. Oke, ikuti aja. Yang ada di soal CHNO ya. Ini berarti C3H3 C3H3 N3O3. Bentar, C3. Oke, ada yang mau nanya lagi? Nggak ada ya? Jadi kalau misalnya kasih tahu data persen komposisi, kalian harus tahu kalau itu adalah diubah langsung ke gram aja gitu. Karena kalian udah tahu itu. Karena kita asumsinya 100 gram senyawa, 100%. Gitu ya? Oke? Jadi outline kita apa aja? Oh, perhitungan melibatkan mol. Oke. Kalau nggak ada, lanjut kita ke nomor 7. Nah, nomor 7 ini yang paling gitu ya, paling menantang lah kita bilang ya.
Nah, kenapa kita bilang paling menantang? Kita masuk ke metode ketiga, yaitu namanya metode analisis tak langsung. Jadi gini teman-teman, kalian punya senyawa karbon yang mengandung unsur CH dan O, itu pembakaran 9,2 gram senyawa tersebut memperoleh 17,6 gram CO2 dan 10,8 gram H2O. Bila massa molekulnya adalah 46, tentukan rumus empiris molekul senyawa tersebut. Jadi kalau kita meraba-raba lah gitu ya. Reaksinya itu berarti kayak CX, HYOZ gitu ya. Kita bakar dengan oksigen, ngasilin CO2 sama H2O. Nah, ini memang metode analisis tak langsung. Nah, kapan pakai metode analisis tak langsung? Nah, biasanya kalau kalian dikasih tahu kayak senyawa ada reaksi gini, nah terus ada yang berhubungan nih. Nah, kalau teman-teman perhatiin, kenapa metode analisis tak langsung ini bisa dipakai, gitu ya? Karena gini. Jadi, si CO ini kan si senyawa karbon kan direaksiin sama oksigen. Nah, teman-teman lihat outputnya atau hasilnya adalah CO2 dengan H2O. Berarti secara nggak langsung, kan gini nih, C sama H itu kan cuma dipengaruhi oleh CO2, jadi C-nya kan hanya dipengaruhi oleh CO2. Si H hanya dipengaruhi oleh H2O. Begitu. Nah, kalian kasih tahu gram CO2 dan gram H2O. Berarti kan kalau kalian kasih tahu gram CO2 dan gram H2O, berarti apa yang bisa kalian cari? Bisa cari mol dong. Oke? Ketika sudah bisa cari mol CO2 kalian dapat karena dia langsung berhadapan dengan ini tanpa dipengaruhi apapun. Nah, itu kalian bisa juga cari tahu mol C. Nah, oke. Jadi kita pelan-pelan ya. Jadi sekarang step kita pertama adalah kita cari tahu dulu mol CO2 dan mol H2O. Oke? Nah, kita hitung dulu sama-sama. Jadi kita cari tahu dulu mol CO2. Berarti kan 17,6 bagi 44 ya CO2 ya. Berarti ini sebentar. 17,6 bagi 4. Wih, bagus sekali angkanya. 0,4. Oke. Ini angkanya disetting bagus deh. 0,4 mol. Oke? Terus, ini step pertama ya. Terus cari mol H2O. Oke, ini kayaknya ketinggian. Pindahin ke bawah dikit. Wih. Ini jadinya 10,8 dibagi dengan 18. Ya. Berarti 10,8 bagi 18. Dapatnya 0,6 mol. Oke? Gini ya. Nah, itu udah dapat nih. Mol CO2 dan mol H2O. Step berikutnya adalah kalian bisa cari mol C dan mol H dengan menggunakan efek koevalensi mol. Gitu kan? Jadi step kedua adalah kalian cari mol C dan mol H. Ini step kedua. Cari mol C dan mol H. Oke? Nah, mol C-nya berapa mol C-nya? Nah, dilihat tuh. Ada kelas gratis Ini gitu. kan CO2. Nah, Ada ini kan kelas. CO2. Nah, ini kan mol C-nya berarti adalah sama kan? Karena kan sama-sama 1:1 kan? Berarti mol C-nya juga 0,4 mol. Oke? Nah, tapi mol H-nya berapa mol H-nya? Mol H-nya lihat nih. 1H2O, tapi hanya 2. Berarti mol H itu adalah 2 kalinya mol H2O. Oke? Berarti sini mol H-nya adalah 1,2 mol. Oke? Dapat ya mol C sama mol H? Nah, kalau udah dapat mol C sama mol H, tinggal ubah ke massa. Ya, massa C dan massa H. Oke, jadi kita di sini cari yang ketiga. Wait. Yang ketiga, massa C. Berarti kan nih 0,4 ya tadi ya. 0,4 mol kali dengan 12. Berarti berapa tuh? 0,4 kali 12. 4,8 gram. Kalau massa H
itu 1,2 mol kali 1. Jadi 1,2 gram. Berarti kalau di total-total ini dapatnya 6 gram ya. Oke. Kak, ini tadi kita teh ngapain ya? Balik-balik cari mall gitu kan. Nah, ini teh gini. Nah, kalian itu disuruh mencari massa oksigen. Nah, kalian kan dikasih tahu tuh, kalian kan punya senyawa karbon CHO. Nah, itu CHO itu 9,2 gram. Cuman kalian nggak tahu C ya berapa gram, hanya berapa gram, O-nya berapa gram. Nah, untuk cari tahu C dan hanya berapa gram, dipakailah CO2 sama H2O. Oke? Karena kalau kalian oksigennya nggak tahu, tuh oksigennya banyak tuh. Udah oksigen dipengaruhi CO2, udah oksigennya dipengaruhi oleh H2O, pusing. Yang jelas-jelas aja, kalau C kan C-nya satu doang tuh, kiri satu, kanan satu. Kalau hidrogen juga jelas tuh, kiri satu juga kanan juga ada satu doang kan, yang pengaruhnya kan. Kalau oksigennya udah ribu lah, gitu kan. Nah, jadi massa oksigen tuh paling belakangan, ya. Massa oksigen tuh paling belakangan. Jadi massa oksigen massa oksigen, berarti kan tadi kan berapa? 9,2 gram ya. 9,2 gram kurang 6 gram. 9, jadi kan kayak kesisaan gitu. 9,2 kurang 6 gram. Oke. Berarti ini jadi 3,2 gram. Oke? Ini massa O-nya 3,2 gram. Udah dapat massa, udah dapat massa, apa yang kita lakuin? Cari mol dong. Ya enggak? Kita cari mol masing-masing. Oke? Nah, karena kita udah tahu massa masing-masing kan? Nah, jadi kita bisa cari mol masing-masing. Oke? Jadi yang keempat, step kita adalah mencari mol. Oke? Kita mulai dari mol C. 4,8 gram. Berarti 4,8 bagi 12. Berarti ini sekitar 0,4 mol. Terus kalau mol H, ya mol H sama aja sih kayak 1,2 mol ya. Terus mol O berarti 3,2 bagi 16. Berarti 0,2 mol. Oke, finishing dong. Oke, finishing. Yang kelima. C banding H banding O. O-nya ada 0,4. H-nya ada 1,2. O-nya cuma ada 0,2. Gitu kan? Nah, jadi kita bagi semua dengan berapa? Bagi semua dengan 0,2 kan? Yang paling kecil. Oke? Berarti berapa? 2, 6, 1. Berarti si rumus empirisnya adalah C2H6O. Tapi kita juga disuruh tahu rumus molekulnya. Nah, sekarang kita coba hitung dulu massa molar dari C2H6O. Ini berapa nih? 24 ditambah 30, 24 tambah 6 ya, 30 tambah 16, 46. Itu dia bilang berapa? Oh, 46 juga. Nah, massa molarnya udah 46 nih. Berarti kesimpulannya apa nih? Kalau begini. Kesimpulannya adalah rumus empiris sama dengan rumus molekul. Ya. Begitu. Oke ya. Jadi kakak ulangin ya. Jadi ketika kalian bertemu dengan ada kayak CHO gini, itu pasti pakai analisis tak langsung. Karena kalian nggak dikasih tahu persen, karena kalian nggak dikasih tahu massa masing-masing unsurnya berapa, kalian dikasih tahu massa senyawanya, massa senyawa yang kalian harus cari tahu ke massa unsurnya. Oke? Nah, sekarang gunakan analisis tak langsung. Gimana caranya? Pertama, cari dulu mol CO2 sama mol H2O-nya berapa. Oke? Nah, lalu hubungkan dengan mol. Lalu dengan menggunakan ekuivalensi mol, kalian bisa cari tahu mol C sama mol H-nya berapa. Ya kan? Jadi kan udah belajar nih, misalnya kayak di H2O tadi ya. Berarti kan 1 mol H2O
ekuivalen dengan 2 mol H, ekuivalen dengan 1 mol O, gitu kan? Nah, gitu. Jadi, karena tadi mol H2-nya 0,6, kita mau cari tahu mol H-nya berarti harus dikali 2. Jadi, 1,2 mol. Gitu. Nah, terus kalau berikutnya, kita cari tahu massa C dan H-nya. Karena kita udah tahu molnya masing-masing kan? Oke? Nah, massa oksigennya tinggal kurangin aja. 9,2 kurang 6, 3,2 gitu ya. Nah, terus cari molnya masing-masing. Oke? Pas sudah tahu mol masing-masing, bagi semua dengan yang paling kecil ya. Ini sampai ke tahap finishing kita. Nah, ini tahap finishing ya. Bagi dengan angka yang paling kecil. Oke? Nah, terus dapatlah rumus empirisnya. Gitu. Nah, jadi soal 5, 6, 7 ini kita disuguhkan dengan 3 cara untuk mencari rumus empiris. Oke? Ada yang mau ditanyain nggak? Kak, maaf boleh jelasin yang massa O lagi, Kak? Yang tadi yang 9,2 kurang 6 itu, Kak. Ya. Ya, aku masih bingung kenapa itu kita harus ngitung dulu itu massa C sama massa H-nya baru tentuin massa O-nya. Iya. Karena kan gini, kamu kan dikasih taunya kan kamu kan dikasih tahu kan total CHO-nya kan 9,2. Ya dong? Nah, berarti sekarang tapi kan kamu cuma nah, kan berarti kan kamu dikasih tahu tuh, oh gabungan CH sama O itu 9,2 gitu kan? Nah, tapi kan tuh dikasih taunya CO2 sama H2O. Ya kan? Nah, jadi kalian gimana caranya konversi dari gram CO2 jadi dari massa CO2 ke massa C, terus dari massa H2O ke massa H. Gitu kan? Nah, kalau udah dapat massa C sama massa H-nya, berarti kan kalian punya CHO tuh. Nah, berarti sekarang kalian punya massa C-nya berapa, kalian punya massa H-nya berapa. Nah, lagi-lagi si O ini tidak ditemukan. Kita harus cari sendiri kan. Karena kan di awal dia bilang ada CHO. Tapi O-nya nggak ada. Kita dari hitung tadi kita cuma dapat C sama H, masanya berapa. Nah, cari CO gimana? Karena gabungan CHO kita tahu 9,2, ya udah 9,2 dikurangi dengan yang tadi 9,2 dikurangi dengan massa C dan juga massa H supaya kita bisa tahu massa O-nya berapa. Gitu. Nah, udah tahu massa O, baru kita bisa balik ke mol lagi. Karena kalian dikasih taunya gram kan, massa, bukan mol ya. Kayak mol juga nggak bisa digabung-gabung gitu. Jadi yang kalian tahu massa, jadi convert semuanya ke massa dulu. Yang kalian tahu kan semua total massa tuh 9,2. Nah, semuanya dikonversi dulu ke massa. Gitu. Dapetin massa C-nya berapa, massa H-nya berapa. Nah, terus baru massa O-nya. Gitu. Gimana? Ya, sudah paham, Kak. Oke. Ada nanya lagi? Oke? Kalau nggak ada lagi, mungkin aku masuk materi terakhir sebentar aja. Ya, jadi kita akan masuk ke perhitungan. Tapi aku makan jelasan. Jadi, yang ini udah ya. Yang ini dijelaskan di soal 5, 6, 7. Bentar, tulis dulu. Ketiga ini dijelaskan di soal nomor 5, 6, 7. Oke? Nah, ini ada soal nih, 1, 2, 3. Kalau kalian mau coba sendiri, boleh. Karena kita juga udah bahas soalnya, bahas konsepnya gitu ya. Nah, sekarang aku akan ajak kalian masuk ke perhitungan yang melibatkan mol dan reaktan pembatas. Oke? Nah, perhitungan melibatkan mol itu gimana, reaktan pembatas itu gimana? Nah, itu sekilas aja. Nah, ibarat gini teman-teman, reaktan pembatas itu asik gitu misalnya teman-teman. Misalnya nih,
Siapa ya? Misalnya deh, Kak Atrisa misalnya. Kak Atrisa hobi masak gitu. Kak Atrisa misalnya hobi masak gitu, mau masakin untuk entah orang tuanya, entah cowoknya gitu ya, dia mau masakin apa ya? Pilih dulu, masakin pizza deh. Saya kayak, nah, ini kalian kebayang ini, makanya mau buat pizza gitu. Oke. Nah, kalian kan mau buat pizza. Nah, buat pizza, kalian butuh misalnya 2 kilo tepung lah, misalnya. Nggak tahu takaran berapa ya, 2 kilo tepung. Terus kalian butuh misalnya 5 sosis gitu ya. Terus kalian butuh 3 keju. Nah, ini untuk buat satu pizza. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya nih. Kalau kalian punya 3 kilo tepung, 10 sosis, dan 30 keju, kalian bisa buat berapa pizza? Ayo, berapa pizza? Yo, yang suka makan siapa tuh yang suka makan pizza? Gak ada yang jawab. Astaga. Waduh. Ayo, berapa jawab? 1, Kak. 1. Kenapa 1? Kan aku punya 10 sosis Karena 30 keju. Gimana tuh? karena karena untuk buat satu pizza itu butuh 2 kilo tepung dan kita cuma punya 3. Nah, Jadinya oke. nggak cukup. Oke, makasih ya. Ya, benar. Jadi kalian cuma bisa buat Sama, satu Kak. pizza. Meskipun toppingnya, meskipun sosis sama kejunya mau bejibun gitu ya, mau sebanyak apapun gitu ya, tapi kalian cuma punya 3 kilo tepung. Nah, itu kalian cuma bisa buat satu pizza. Nah, begitu juga dengan kimia. Nah, itu ada namanya reaktan pembatas. Jadi kalau di kimia, si tepung ini kita bilang reaktan pembatas. Gitu ya. Jadi ya gitu, itu ibaratnya dalam reaktan pembatas itu gitu ya. Nah, jadi reaktan pembatas itu gimana sih cara kerjanya? Ya, kita mungkin sekilas aja gitu ya, nggak lama-lama di sini. Nah, jadi kalian misalnya punya suatu reaksi gini lah, misalnya magnesium dicampur sama HCl gitu ya. Nah, ini hasilnya Mg, Cl2 dan H2. Oke? Nah, di sini kalian anggaplah kalian punya ini 2 mol ya. Anggaplah kalian punya magnesiumnya 2 mol. Hasil juga 2 mol ya. Jadi kalau di hitungan yang melibatkan kimia itu pasti akan dimulai dengan namanya mula-mula, reaksi, dan sisa gitu ya. Saat. Nah, jadi di mula-mula ini belum ada. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah semua magnesium dan HCl ini bereaksi gitu kan? Nah, apakah magnesium sama HCl ini semuanya bereaksi gitu kan? Nah, jawabannya kita harus cek ya kan? Karena bercerita dari kejadian pizza tadi nih. Gitu kan? Sebenarnya kalau kalian ingin tahu alasan matematisnya kenapa tepung itu jadi reaktor pembatas tuh gini. Jadi kan ini 3 kilo tepung. Nah, kalian bagi sama 2. 3 bagi 2 berapa? 1,5 kan? Terus 10 bagi 5 berapa? 2. Terus kalau 30 bagi 3, 10. Nah, 1,5 ini paling kecil. Nah, makanya dia jadi reaktor pembatas. Nah, sama halnya. Sekarang kita punya 2 mol, 2 mol. Tapi kita tuh ibaratnya kalau kita mau reaksiin Mg sama HCl, kita butuh 1 mol Mg sama 2 mol HCl. Nah, jadi solusinya gimana? Nah, kita harus lihat dulu nih, apakah dia habis bereaksi atau enggak. Nah, caranya adalah bagi si mol sama si ini. Bagi si mol sama si angka depannya. Oke, coba kita bagi. Yuk, bagi yuk. Berarti berapa nih kalau dibagi? 2 bagi 1, 2. 2 bagi 2, 1. Nah, kayak kejadian tadi. Cari yang paling kecil. Oke? Berarti sini yang kecil mana? Si HCl ya. Nah, berarti si HCl ini akan jadi reaktan pembatas. Oke? Jadi di sini HCl ini akan menjadi reaktan pembatas atau ada juga dosen yang sebutnya
reagen pembatas, yaitu ya preferensi mereka lah, suka-suka mereka lah, karena mereka yang punya ilmu gitu ya. Oke? Nah, oke. Jadi di sini kita, karena kita tahu bahwa hasil ini reaktan pembatas, maka dia akan habis. Ya, ini 2 mol habis semua, ini ludes. Nah, kemudian yang bagian reaksi ini akan berpedoman atau mengikuti si reaktan pembatas. Dari mana, Kak? Dari perbandingan koefisien. Oke, dari perbandingan koefisien. Sekarang depan ini berapa? 1. Depan ini berapa? 2. Berarti di sini buat gini. 1 dibagi 2 kali dengan 2 mol. Ya, 2 mol. Oke, jadi ini 1 mol. Nah, karena ini semua angka depannya 1 semua nih, ya udah berarti kan semuanya ini 1, ini 1. Ya. Oke, jadi di sini masih ada sisa 1 mol, 1 mol, 1 mol. Ya. Jadi itu contoh dari reaktan pembatas. Jadi reaktan pembatas ini akan menjadi patokan, gitu ya. Istilahnya kayak akan jadi patokan, untuk mol yang lain. Oke, mungkin gitu. Ada sih satu contoh soal, mungkin terakhir ini ya untuk sesi ini. Etanol, katanya di sini disintesis gitu ya pakai reaksi itu. Nah, terus dibilang sekarang tentukan jumlah maksimum yang bisa dihasilkan ketika 1,62 kg etilena itu dicampur tuh. Nah, jadi kita akan cari dulu nih jumlah maksimumnya. Kita akan cari dulu reaktan pembatasnya berapa. Dengan cara kita cari mol dulu teman-teman, hati-hati. Semua tuh pokoknya kerja dalam mol. Ya, nggak boleh massa, nggak boleh apa, pokoknya makanya kalau teman-teman ingin selamat di stoichiometry ya ubah ke mol. Gitu ya. Oke, jadi sekarang kita cari tahu dulu mol C2H4. Oke, mol C2H4 berapa? 1,62 kilo ya. Berarti ini 120 gram kali 1 mol kita bagi dengan C2H4 ya. C2H4 berarti adalah 28. Ya, 28 gram. Oke, berarti ini sekitar 57,86 mol. Oke, terus mol H2O 0,0148 kilo. Berarti 14,8 gram kali 1 mol dibagi 18. Nah, jadinya 0,82 mol H2O. Gitu ya. 1 mol dibagi dengan 18 gram. Nah, oke. 0,82 mol ya. Nah, sekarang baru buat reaksinya. Ya, udah ada sih sebenarnya reaksi di atas ya. C2H4. Oke. Itu sudah ya. C2H4 tambah H2O. C2H5OH. Oke. Nah, buat tuh mula-mula reaksi sisa. Tarik garis. Hap. Gitu ya. Nah, mula-mulanya itu ada 57,86. Terus 0,82. Ini nggak ada, belum ada. Bagi kan reaksinya dengan pembatasnya. Ini sih kelihatan banget ya kalau si H2-nya habis kan? Ya nggak? Ya kan lebih kecil, jauh banget kecilnya malah. Oke? Jadi berarti di sini 0,82. Nah, 0,82 karena ini depannya 1 semua, ikut semua dia. 0,82, 0,82. Berarti di sini habis, kalau dikurangi berarti ini 57,04, yang ini jadi 0,82. Oke? Nah, sekarang kita ditanya apa?
tentukan jumlah maksimum etanol. Nah, etanol yang bisa dihasilkan maksimum cuma 0,82 mol. Oke? Berarti tinggal cari masanya. Massa C2H5OH etanol. Berarti 0,82 mol kali C2H5OH itu 46. Ya, 46. Coba cek 24 tambah 6 ya. 46. Jadi 46 gram per mol. Gitu ya. Jadi ini sama dengan 37,72 gram C2H5OH. Oh, nah, jadi kalau kita lihat di sini ada sedikit pelajaran yang kita bisa dapat gitu ya. Nah, kalau kita lihat kan ini etanolnya banyak banget tuh 1,62 kilo. Uap airnya, tapi uap airnya cuma 0,0148. Nah, ketika direaksiin, ya udah dia ngikutnya yang kecil gitu. Jadi kalau kalian ya kerjasama ya harus kerjasama adil gitu kan, biar kerjanya bagus gitu. Kalau nggak kan timbang sebelah gitu, hasilnya outputnya jelek gitu. Jadi gitu ya. Itu reaktor pembatas. Ya, itu reaktor pembatas. Jadi cara untuk reaktor pembatas adalah bagi si mol awal-awal dengan si koefisien mana yang lebih kecil itu jadi reaktor pembatas. Jadi reaktor pembatas itu istilahnya ada yang habis bereaksi gitu ya. Dan dia akan menentukan mol-mol lain gitu. Ya kan? Kayak misalnya, Kak, kenapa ini enggak 57,86? Ini 57,86, ini 57,86 kan saya mau maniak lah Kak gitu ya. Ya kalau ini 57,86 mau dikurangin negatif berapa Pak? Mana ada mol negatif? Gitu kan? Nah, jadi itu harus bisa nentuin reaktor pembatas. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau nanya? Ini dijelaskan di soal nomor 8. Oke, sampai sini ada yang mau nanya dulu? Ini kalau kalian mau coba iseng, coba ini ada soal UTS tahun 2022 gitu ya, buset panjang banget gitu kan, oksida besi bla 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 tuh. Kalau ada yang mau nyoba, ya silakan lah, gitu ya. Paling kalian agak sulit kalau mengerjakan yang nomor D, soalnya nomor D ini belum diajarin. Oke, ada yang mau nanya? Sampai sini? Ada yang mau nanya? Kalau nggak ada yang mau nanya, kayak cukup dari aku. Ditunggu sampai 2045 ya. Kalau 2045 nggak ada yang nanya, kita mungkin bisa lanjut ke sesi mungkin dokumentasi atau mungkin isi feedback. Kayak ditunggu ya kalau masih ada yang mau nanya, open banget gitu. Oke, udah 2045. Tadi ada yang nanya di chat kah? Oh ya, oke.
Oke, mungkin bisa kalau lanjutin ke Atisa atau butuh atau ada apa-apa. Oke, mungkin segitu aja hari ini, Van. Udah tutup aja, nggak apa-apa. Mungkin teman-teman semua nanti bisa isi link feedback buat tutor-tutor selanjutnya. Ntar link feedbacknya di-share di grup seperti biasa. Oke, Tisa. Kalau gitu oke, makasih yang udah menghadiri sampai akhir gitu ya. Makasih banget dan semoga ya lancar-lancar belajarnya bagi yang mau ambis, yang mau menikmati liburan juga boleh nikmatin liburannya gitu ya. Tenang aja kok masih lama gitu, jangan terlalu ambis banget gitu ya. Oke, makasih semuanya. Oke, selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Oke, bye 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 bye. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.